Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana saudara-saudari kita sebelah, teman-teman sekalian, yang kalau kita lihat selama ini ya, suka sekali untuk mengganggu kekristenan, tetapi mereka jarang untuk membahas agamanya sendiri gitu. Nah, kali ini saya akan menampilkan ya beberapa cuplikan-cuplikan video terkait tentang mereka yang menurut saya sangat lucu-lucu aja ya. Misalnya mereka katakan kalau ada patung itu adalah berhala. Misalnya seperti di cuplikan tadi ada patung Iron Man. Lalu mereka hancurkan karena katanya ini bentuk berhala gitu. Tetapi di sisi lain itu mereka misalnya bawa air gitu ya, lalu ditiup atau dihembusin oleh ya tokoh agama mereka, dan itu betul bagus gitu ya. Kemudian kalau kita melihat sendiri juga ya, justru mereka misalnya tidak boleh ada batu, ada sembah patung dan sebagainya. Tapi kan mereka juga ada yang namanya batu Hajar Aswad, ya kan. Jadi kita memang kadang-kadang diserang keimanan kita, tetapi di sisi lain mereka justru melakukannya. Misalnya bilang bahwa Kristen itu garang-garang, Kristen itu jelek-jelek, Kristen itu ya seperti ini seperti itu. Tapi ternyata mereka juga sama. Makanya tepat sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok yang ada di matamu kamu tidak ketahui. Ya kan? Nah, kali ini teman-teman sekalian, saya akan menampilkan beberapa cuplikan-cuplikan video. Kiranya teman-teman bisa mengambil pelajaran hikmat di dalamnya ya kawan-kawan ya. Kita lihat videonya berikut ini. Boleh dong. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman yang bilang ke aku, orang Islam tuh ini ya kasar-kasar gitu, jahat-jahat dan bodoh-bodoh gitu. Nah, waktu itu mungkin dia ngelihatnya dari abis ngelihat, kan pernah tuh ada masanya orang Islam tuh kayak galak banget ya nggak sih, yang demo berjilid-jilid, kerjanya caci maki terus di sosial media. Nah, aku mikir ya mungkin dia dapat pengalamannya dari situ. Nah, terus aku nggak setuju tuh sama dia, karena aku merasa pengalamanku hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim ya baik-baik aja, oke-oke aja, nggak ada pengalaman yang traumatis banget kan. Kalau misalnya orang ya toksik religius kayak merasa paling sempurna, merasa paling masuk surga, itu kan ya ada aja ya, cuman nggak traumatis yang gimana. Tapi kalau misalnya ya dia bilang itu ke aku sekarang, kayak aku bakal setuju deh. Kamu dilarang makan babi aja, kamu makan babi. Lari kok nih, lompat lagi. Cara mendapatkan keuntungan 3 kali lipat lebih. Kan ke babi kan? Nanti ku bahas babi, nanti kamu lompat lagi ke yang lain. Nanti ku bahas babi, bahas lagi yang lain. Sudah. Hati-hati, ingat. Kalau debat ngancam. Mereka seperti itu teman-teman, kalau debat ngancam. Oke teman-teman, sekarang di belakang saya ada patung Iron Man yang ada di Pondok Wisata Alam Nur Amir Riau. Iya, dan beliau menyadari kalau ini adalah salah satu bentuk syirik. Patung, gambar adalah bentuk-bentuk syirik. Ketika kita menyadarinya, kita harus menghancurkannya atau menghapus gambar tersebut. Apakah Pak Nur Amir melakukan ini dengan terpaksa? Saya tidak terpaksa. Bahkan dulu sebelum itu udah saya potong nih bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya. Jadi biar seakan-akan
tidak kelihatan itu berhala, tapi ternyata ada kepala dimusnahkan. Maka untuk itu saya siap untuk memusnahkan berhala. Silakan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Lancar. Oh, sepeda Nabi Adam ya. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Masya Allah. Masya Allah. Baca kitab akhir itu. Masya Allah. Masya Allah. Inilah bentuk makam Nabi Adam alaihissalam yang berukuran sangat panjang. Jika dilihat dari ukuran makam ini, maka sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad tentang postur Nabi Adam alaihissalam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya setinggi 60 hasta. Hasta adalah satuan panjang tradisional India yang biasa digunakan oleh orang Arab pada zaman dulu. Satu hasta diukur dari siku hingga ujung jari tengah atau sekitar 45 cm. Jadi, apabila tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta, maka setara dengan 27 meter. Hadis Nabi tersebut juga mengabarkan bahwa kelak Allah akan mengembalikan orang-orang yang beriman di surga dalam bentuk setinggi Nabi Adam. Artinya, meski ukuran tubuh manusia setelah Nabi Adam sampai sekarang terus berkurang, ketika di surga tidak akan ada lagi perbedaan tinggi dan pendek. Itu menerangkan harus dengan ilmu, kitab, dan referensi. Ya, terima kasih. Waktu habis. Belum, nggak usah terang waktu. Sudah 12 menit. Nggak mau. Brian, kau dengar aja saya. Kalau nggak, kau keluar. Udah, kau ikutin aku aja. Ini objektivitas belum selesai. Kenapa harus turut sama peraturan buatan manusia? Ini semua tadi sudah ya dikasih. Sudah, tapi saya nggak mau. Anda mau pilih siapa? Udah, diam aja. Sedikit lagi kok. Ya. Jadi yang penting 2 menit. Ya, itulah. Nanti kalau dia mau kurang, kasih lagi objektif itu. Gara-gara waktu kita jadi melewat. Jangan. 2 jam kemudian. Jangankan kita, ya, Tuhan habis. aja difitnah. Ya, 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah. Kau ini kan urut bakat dah. Udah, Bang, ini sudah ada. Biarin karena belum selesai. Maaf, harus objektif. Ya sudahlah, nggak mau deh. Logis. Ya, makanya dengerin sebentar. Apa urusan menit 2 menit? Sudah dikasih 2 menit, Bang. Iya, tunggu belum selesai. Oke, baik. Apa kok ini? Maaf ya. Norak juga lu. Ya. Payah gua. Oke, silakan. Sumpah demi Allah, akan saya arahkan ibu-ibu seluruh kota Medan jika... Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah,
Di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya ada yang rawan ini.